Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Zulham Adam. Jadi kali ini gue akan menceritakan kisah mistis pendakian di Gunung Latimojong, Sulawesi Selatan. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Sebelum gue lanjut ke videonya, jangan lupa like. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe channel ini supaya channel ini lebih maju untuk kedepannya. Sebelumnya gue pengen ngucapin terima kasih buat Bang Jumali Wibowo yang udah ngizinin gue untuk mengangkat ceritanya di channel ini. Jadi Bang Jumali Wibowo itu yang kemarin ngizinin gue juga buat ngangkat ceritanya di Gunung Slamet. Dan sekarang cerita dia di Gunung Latimojong. Buat kalian yang penasaran sama Bang Jumali Wibowo ini, bisa langsung kalian cek Instagramnya ada di bawah sini. Buat kalian yang belum tahu Gunung Latimojong ini salah satu gunung tertinggi di Sulawesi. Dan gunung ini masuk ke dalam Seven Summit of Indonesia. Gunung Latimojong memiliki ketinggian 3.478 meter di atas permukaan laut. Gunung ini persis berada di tengah-tengah Sulawesi Selatan. Gunung Latimojong lokasi paling banyaknya lah itu ada di Kabupaten Enelekang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Di gunung ini banyak juga terdengar kisah mistis, bahkan hal-hal gaib di kalangan para pendaki maupun masyarakat setempat. Penasaran dengan kisah Bang Wibowo kali ini? Tonton video ini sampai habis. Jadi kali ini gue akan menceritakan kisah mistis di Gunung Latimojong melalui sudut pandang orang pertama, yaitu sebagai Wibowo. Halo, aku Wibowo. Jadi kali ini aku akan menceritakan pengalamanku pas aku menuju ke Gunung Latimojong, Sulawesi Selatan. Oke, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi waktu itu perjalananku dimulai dari kota Jakarta menuju ke Pulau Sulawesi. Aku ke Pulau Sulawesi menggunakan transportasi darat dan laut kala itu. Jadi di situ aku naik kapal. Setelah lumayan lama naik kapal sampai berhari-hari waktu itu, sampailah aku di Pulau Sulawesi, tepatnya di Pelabuhan Makassar. Setelah aku sampai di Pelabuhan Makassar ini, aku langsung menuju ke Terminal Dayak. Akhirnya di situ aku naik bis. Setelah lumayan lama naik bis, di situ aku sampai ke Pasar Cake. Dan di Pasar Cake ini aku istirahat dulu sejenak. Setelah lumayan lama istirahat, di situ aku langsung naik ojek untuk menuju ke desa terakhir, yaitu Desa Karangan. Akhirnya di situ setelah aku sampai di desa terakhir ini, di situ aku registrasi dulu. Ngurusin maksi segala macam. Dan di situ aku berniat hari itu juga mau langsung melakukan pendakian. Karena waktu itu posisinya di situ aku kan niatnya pengen solo hiking lah. Aku jadi mendaki sendirian kala itu. Dan di situ posisinya aku langsung tuh gabung dengan pendaki-pendaki lain yang ingin menuju ke Gunung Latimojong kala itu. Akhirnya di situ aku prepare, dan di situ posisinya kenapa aku pengen langsung naik memulai pendakian, karena posisinya aku udah beli logistik di Pasar Baraka sebelum aku sampai di desa ini. Akhirnya di situ setelah aku selesai semuanya, ngurus simaksi segala macam, di situ aku langsung melakukan pendakian pada pukul 10 pagi. Waktu itu aku ditemani oleh kelompokku dari desa Baraka. Dan di situ di kelompokku ini ada Alam, Gilang, dan Rival. Di situ mereka bertiga masih duduk di bangku SMP. Tapi mereka bertiga sudah berkali-kali mendaki ke Gunung Latimojong. Bahkan di antara mereka bertiga ada yang sudah 6 kali mendaki ke Gunung Latimojong ini. Akhirnya di situ sebelum memulai pendakian, kami berdoa dulu supaya diberi keselamatan lah. Dan di situ kita langsung tuh jalan. Perjalanan awal kami, kita menyusuri kebun kopi.
Dari Desa Kalangan menuju pos 1 ini, jadi kita jalannya itu menyusuri kebun kopi. Itu sudah kelihatan banget lah, kebun kopinya banyak. Di situ kita jalan. Jarak antara Desa Kalangan ke pos 1 ini kisaran 1 jam. Jaraknya memang agak jauh. Akhirnya di situ kami berempat terus melakukan perjalanan. Kami jalan dan sampailah kami di pos 1. Di pos 1 kami berniat untuk istirahat sejenak. Karena posisinya emang udah agak ngap juga di situ, Kak. Akhirnya di situ kami istirahat. Nggak lama istirahat, kami melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Di situ normalnya perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 ini kisaran 30 menit. Tetapi tidak untuk rival. Rival hanya membutuhkan waktu 12 menit untuk sampai ke pos 2. Gokil nih anak SMP. Cepet banget. Akhirnya di situ kami istirahat di pos 2 ini ya lumayan lama lah. Karena di situ posisinya emang cuaca udah agak-agak mendung juga. Sekitar jam 2-an niatnya kami ingin melanjutkan perjalanan menuju ke pos 5. Tapi di situ cuaca sudah tidak memungkinkan. Dan di situ suasana memaksa kami untuk camp di pos 2 ini. Dekat sumber mata air juga lah kalau di pos 2. Akhirnya di situ kami membangun tenda. Kita santai-santai lah tuh di dalam tenda. Nggak lama, semakin sore di situ makin banyak pendaki yang sampai di pos 2 ini dan melakukan camp di sini. Posisinya di situ hujan terus mengguyur kami. Sampai sore pun hujan tetap terus mengguyur. Jadi hujannya waktu itu ya lumayan awet juga lah. Dan di situ pendaki terus berdatangan buat camp di pos 2 ini. Karena di situ cuacanya enak banget dibuat tidur, kami langsung melakukan tidur pada hari itu. Akhirnya malam itu kita istirahat tuh tidur, dan besokan harinya pada hari kedua kita langsung tuh memulai pendakian. Di situ kita menargetkan untuk camp di pos 7. Tapi takdir berkata lain. Sesampainya di pos 5, di situ posisi cuaca udah kabut tebal dan jarak pandang udah tipis banget. Niatnya kita pengen tetap melanjutkan ke pos 7. Tetapi cuaca memaksa kita buat camp di pos 5 ini. Padahal di situ posisi masih jam 12 siang. Kalau kita maksain melanjutkan ke pos 7 sebenarnya masih bisa. Cuman karena cuaca udah nggak memungkinkan, ya udahlah oke, kita tetap camp di sini. Akhirnya jam 12 siang itu kami ngecamp di pos 5. Akhirnya di situ posisinya pas kami membangun tenda ini, di situ udah ada rintik-rintik hujan juga. Akhirnya oke lah, kita bangun tenda, kita masuk ke tenda, kita masak, kita istirahat segala macem lah. Dan ternyata benar, nggak lama di situ langsung hujan mengguyur kami di pos 5 kala itu. Sama seperti di pos 2, lama kelamaan pendaki-pendaki pada datang untuk ngecamp di pos 5 ini. Di situ posisi hujan udah sangat deras lah. Sampai larut malam hujan terus mengguyur kami kala itu. Akhirnya di situ karena posisi emang udah enak banget lah buat dibuat tidur, kami langsung melakukan istirahat pada malam itu. Di situ kami berniat untuk summit keesokan harinya pada pukul 3 pagi. Akhirnya di situ kami tidur dan jam 2 pagi kami langsung bangun. Akhirnya di situ setelah bangun pukul 2 pagi ini, untungnya di situ hujan sudah berhenti. Dan pada waktu itu bulan berada di titik paling bagus, yaitu purnama. Indah banget lah pas kami bangun pas jam 2 pagi itu. Akhirnya di situ langsung kami siap-siap untuk melakukan summit menuju puncak Lantai Mario. Di situ kami langsung masak tuh. Kita sekalian mulihin badan juga. Akhirnya setelah selesai semuanya, tepat pukul 3 pagi, kami melakukan summit menuju puncak Lantai Mario. Akhirnya di situ kami melanjutkan perjalanan. Di situ suasana hutan sangat sunyi. Kita jalan sampai di pos 6. Istirahat sejenak, langsung melanjutkan perjalanan. Nggak lama, sampailah di pos 7. Dan
saat perjalanan dari pos 7 menuju ke pos 8 ini, di situ aku tertinggal dengan kelompokku. Untungnya di situ matahari sudah muncul sedikit demi sedikit. Jadi aku ya nggak terlalu takut lah. Karena kalau masih gelap, aku jalan sendirian ya lumayan takut juga sih. Akhirnya di situ aku terus melakukan perjalanan. Nggak lama sampai di pos 8. Di pos 8 aku istirahat sejenak dan langsung melanjutkan menuju ke puncak. Di situ aku terus melakukan perjalanan. Sisa-sisa tenaga akhirnya nggak lama aku sampailah di puncak lantai Mario. Di situ posisinya kondisi fisikku sudah benar-benar capek lah. Aku mendokumentasikan foto di puncak. Nggak lama, sekitar 1 jaman selesai foto-foto, aku langsung melanjutkan perjalanan turun menuju ke pos 5. Di situ posisinya dengan perjalananku yang sangat lambat, aku ditinggalkan oleh kelompokku. Jadi kelompokku ini tiga-tiganya dia jalan duluan menuju ke pos 5. Di situ posisinya aku jalan sendirian. Aku jalan sampai di pos 8, aku istirahat sejenak. Akhirnya aku jalan lagi sampai di pos 7, aku istirahat sejenak lagi. Nggak lama aku jalan lagi, sampailah aku di pos 6. Dan aku di sini istirahat terakhir. Posisinya di situ aku sudah melewati pos 8, pos 7 dan pos 6. Saat perjalanan aku menuju ke pos 5, di sini aku kedapatan hal-hal janggal. Jadi posisinya aku lagi jalan sendirian di situ. Aku mendengar kayak ada seorang pendaki lagi memberi kode gitulah, memberi syarat. Saat aku kodein balik, di situ nggak ada sautan sama sekali. Di situ pikiranku langsung berubah menjadi negatif lah. Dan di situ karena posisinya aku sendiri, aku mencoba buat menghilangkan pikiran negatif ini. Aku pikir mungkin pendaki ini tidak mendengar kode balik dari aku. Akhirnya di situ aku jalan lagi. Posisi aku dari pos 6 ke pos 5 ini kan jalannya emang lumayan jauh. Akhirnya aku jalan lagi dan di situ aku mendengar suara pendaki lagi mengobrol lagi. Di situ akhirnya aku jalan terus. Kukira di situ sudah pengen sampai di pos 5. Ternyata jaraknya masih jauh. Dan di situ aku langsung sedikit ketakutan. Jadi karena posisinya aku sendirian, aku langsung melanjutkan perjalanan. Itu benar-benar di perjalanan aku dari pos 6 ke pos 5 ini nggak ada orang sama sekali. Aneh banget kan? Akhirnya di situ aku menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Nggak lama, sekitar jam 11 siangan, aku sampai di pos 5. Di situ aku langsung bilang ke teman-teman aku, "Oi, ayo kita mau lanjut dulu nih, apa gimana?" Akhirnya di situ, oke lah, kita lanjut dulu. Di situ aku langsung istirahat sejenak dulu di pos 5. Sambil masak, setelah selesai masak ini, kita langsung makan. Dan selesai makan, kita packing sama-sama. Langsunglah di situ aku dan kelompokku ini melanjutkan perjalanan turun ke bawah. Kala itu aku melakukan perjalanan turun ini hanya berempat-empat, dan posisinya di situ baru jalan sebentar aja aku langsung ditinggal oleh kelompokku. Karena di situ kelompokku turunnya pada lari semua, sedangkan aku jalan aja lama, apalagi lari nggak mungkin bisa. Di situ posisinya aku jalan sendirian, jadi kelompokku ini sudah di depan semua. Akhirnya aku jalan. Di situ saat perjalanan turun, aku terus memperhatikan perjalananku ini. Apakah benar ini jalanan yang aku lewati pas aku naik tadi? Soalnya di situ aku takutnya salah jalan dan kesasar. Akhirnya di situ aku jalan terus. Sampailah aku di pos 3. Di pos 3 ini aku istirahat dulu sejenak. Posisinya di situ kelompokku udah nggak ada. Aku benar-benar udah ditinggalin lumayan jarak yang sangat jauh lah. Akhirnya di situ aku istirahat lumayan lama di pos 3 ini, dan di situ posisi aku sendirian.
karena kelompokku sudah jalan jauh lah di bawah. Akhirnya saat aku perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 2 ini, di situ aku bertemu dengan kelompok pendaki dari Gorontalo. Jadi kelompok pendaki ini ada 5 orang, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Akhirnya di situ karena aku bete juga sendirian, aku langsung bergabung lah dengan kelompok pendaki dari Gorontalo ini. Akhirnya di situ aku jalan barengan, sampailah aku di pos 2. Saat aku sampai di pos 2 ini, di situ kondisi langsung hujan. Akhirnya di situ aku langsung nanya ke ketua dari kelompok yang Gorontalo ini. Aku nanya, "Mas, ini mau melanjutkan perjalanan ke bawah, apa kita ngecamp lagi di pos 2 ini?" Dan di situ ketua ini langsung ngomong, "Ayo kita lanjutin aja ke pos 1 terus langsung ke desa Karangan." Akhirnya di situ oke lah. Aku langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos 1. Akhirnya di situ aku istirahat sejenak di pos 1. Posisinya setelah aku sampai pos 1 ini, waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Akhirnya di situ aku istirahat sejenak sambil nunggu maghrib selesai. Tak lupa di situ aku melakukan sholat dulu. Akhirnya di situ aku setelah selesai maghrib langsung melanjutkan perjalanan menuju ke desa Karangan. Di situ posisinya kelompok dari Gorontalo ini dan aku sudah agak mencar-mencar juga. Karena di situ dari kelompok ini ada yang naik ojek untuk menuju ke desa Karangan. Karena di situ emang di pos 1 ini sudah dapat sinyal lah buat buka internet gitu. Akhirnya di situ aku langsung melanjutkan perjalanan oleh kelompok yang dari Gorontalo ini. Posisinya di situ senter aku ada di dalam tas. Jadi aku nggak pakai senter saat itu. Aku di tengah-tengah dari kelompok Gorontalo ini. Ketuanya ada jauh di depan. Aku di tengah dan sisanya masih di belakang. Akhirnya di situ aku melanjutkan perjalanan. Aku jalan karena emang jarak dari pos 1 menuju ke desa Karangan ini ya lumayan jauh lah. Akhirnya aku jalan, di situ aku menyusuri kebun kopi. Akhirnya di situ saat di kebun kopi ini, sepanjang perjalanan di sekitaran kebun kopi, perasaanku sudah tidak enak. Karena posisinya di situ emang kalau aku nggak pakai penerangan, kan emang aku nggak pakai penerangan ya. Jadi di situ kalau kita nggak pakai senter ini, itu jalanan benar-benar nggak kelihatan sama sekali. Jadi posisinya benar-benar gelap lah. Akhirnya di situ aku jalan dan aku agak ketinggalan nih. Akhirnya aku bilang ke ketua, aku teriak, "Bang!" Dan di situ ketuanya langsung madep belakang, terus dia nyentelin jalan aku. Sambil nyentelin jalan aku, akhirnya setelah aku dekat sama ketua ini, akhirnya di situ aku sama ketua kelompok dari Gorontalo ini istirahat sejenak sambil menunggu kelompok yang belakang. Di situ aku langsung mengajak ngobrol ketua dari kelompok ini. Tetapi yang anehnya, ketua kelompok ini tidak berani menatapku. Di situ dia benar-benar aneh lah, dia benar-benar nggak ngeliatin aku kala itu. Jadi dia nggak ngeliat ke muka aku. Aneh banget kan di situ. Ini posisi udah gelap. Akhirnya setelah lumayan sekitar 20 menitan lah menunggu, sampailah kelompok yang belakang ini. Akhirnya kita bergabung lagi di situ. Langsung aku melanjutkan perjalanan menuju ke desa Karangan. Akhirnya aku jalan. Nggak lama aku sampai di desa Karangan ini. Dan di situ aku langsung istirahat di rumah penduduk. Akhirnya setelah aku sampai nih di rumah penduduk ini, tiba-tiba ketua kelompok dari Gorontalo ini bertanya ke penduduk sekitar. Jadi dia bertanya begini, "Pak, apakah dari perjalanan pos 1 menuju ke desa Karangan ini di kebun kopinya itu ada penunggunya?" Dan di situ penduduk desa ini langsung menjawab, "Iya, benar ada." Di situ aku agak sedikit bingung. Kenapa ketua kelompok dari Gorontalo ini bertanya begitu? Akhirnya di situ aku tanya ke ketua kelompok ini, "Bang, kenapa dah bang lu nanya begitu?" Dan di situ ketua kelompok dari Gorontalo ini langsung bercerita kepadaku. Jadi dia ngomong saat perjalanan dari pos 1 menuju ke desa Karangan ini, pas di kebun kopinya, kan di situ ketua kelompok dari Gorontalo ini
nyenterin perjalananku juga tuh, karena di situ emang posisinya udah gelap tuh yang tadi aku bilang. Dan pas dia lagi nyenterin aku, dia madep belakang. Di situ dia melihat di belakangku ada sosok berbaju putih dan rambutnya panjang. Itu dia ngikutin aku di belakangku. Di situ posisinya cuman ada aku berdua doang, karena yang sisanya kan masih di belakang tuh tadi. Dan di situ posisinya dia tetap negesin aku, dia kan nyenterin aku sambil ngeliatin ini bener nggak sih, dan sambil dia melihat juga apakah keadaanku baik-baik saja atau ada hal aneh yang aku alamin. Padahal di situ posisinya aku bener-bener nggak ngelihat apa-apaan di belakangku. Jadi ya lumayan aneh juga lah. Akhirnya kan tadi aku lagi istirahat tuh sambil menunggu kelompok yang di belakangku itu. Yang aku bilang ketua kelompok ini nggak berani menatapku. Ternyata di situ sosok berbaju putih rambut panjang ini masih ada di belakangku. Merinding ogut. Saat aku ngobrol tadi, jadi ketua kelompok itu nggak berani natapku karena di situ posisinya sosok berbaju putih rambut panjang ini benar-benar ada di belakangku. Akhirnya dia jadi ngikutin aku terus nih sampai di desa. Setelah yang kelompok belakang tadi nyampe, di situ kan kita langsung melanjutkan perjalanan tuh ya tadi. Dan di situ posisinya sosok berbaju putih ini terus mengikutiku sampai di desa Kalangan. Padahal di situ aku benar-benar nggak merasakan apapun. Dan alhamdulillahnya aku selamat sampai ke desa Kalangan ini. Dan akhirnya setelah lumayan lama bercerita di base camp, di situ aku langsung melanjutkan perjalananku untuk menuju ke rumahku. Di situ aku juga sekalian pamit oleh kelompok yang dari desa Baraka tadi. Ya kelompokku yang tadi itulah, yang anak-anak SMP. Aku pamit juga ke orang yang Gorontalo ini. Di situ aku langsung meninggalkan desa Kalangan keesokan harinya. Akhirnya ceritaku sampai di sini. Jadi intinya aku diikuti oleh penunggu kebun kopi Gunung Latimojong. Pesanku, jangan pernah tinggalkan salah satu dari kelompokmu apapun kondisinya. Naik bersama, turun pun harus bersama. Dan ceritaku sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin ceritaku ini sampai habis. Aku Wibowo pamit. Oke sob, balik lagi sama gua Adam. Jadi tadi kita habis mendengarkan cerita mistis dari Bang Wibowo. Ya kurang lebihnya seperti yang tadi udah gue jelasin lah. Buat kalian yang mempunyai kritik atau saran mengenai video ini, bisa langsung kalian tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang mempunyai kisah mistis di pendakian kalian dan ingin diangkat di channel ini, bisa kalian kirim melalui DM Instagram atau email yang udah gue cantumin di deskripsi. Makasih buat kalian yang udah dengerin cerita ini sampai habis. Terakhir banget nih, jangan lupa kalian like video ini dan kalian subscribe channel ini supaya channel ini lebih maju untuk kedepannya. Semoga yang dikit ini ada manfaat buat kalian. Baiknya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan buruknya datang dari gua. Gua Zulam Adam. Sampai jumpa di video selanjutnya.